Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan BDR kita, belajar dari rumah kita, yaitu pada tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, yaitu tentang panas dan perpindahannya, khususnya pada suhu dan kalor ya. Anak-anakku semuanya, pada pembelajaran ketiga ini kita akan belajar kembali tentang interaksi atau hubungan manusia dengan alam ya. Lingkungan alam kita kenal ada yang hidup, lingkungan hidup, dan lingkungan alam yang berupa benda mati ya. Lingkungan hidup dapat berupa tumbuhan dan hewan, sedangkan untuk lingkungan benda mati yaitu ada udara, ada suhu, ada hujan, air, dan lain sebagainya. Di dalam memanfaatkan manusia, maksud Bapak dalam manusia di dalam memanfaatkan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, ada yang sifatnya itu merugikan atau merusak alam itu sendiri, karena manusia hanya mementingkan kepentingan sesaat pada saat ini, yang penting kebutuhannya terpenuhi, tidak memikirkan untuk kebutuhan masa depan, sehingga banyak kegiatan-kegiatan manusia yang berdampak negatif terhadap alam itu sendiri. Misalnya manusia memanfaatkan alam dengan cara menebang pohon sembarangan tanpa memikirkan kelestariannya, sehingga akan menimbulkan dampak yang sangat buruk, yaitu banjir dan tanah longsor ya. Di samping itu juga kegiatan manusia juga ada yang berdampak positif, yaitu menanam pohon di lereng gunung yang gundul, yaitu dengan istilah yang kita kenal dengan reboisasi. Ada juga yang memanfaatkan alam yang tetap menjaga kelestariannya, misalnya menebang pohon secara tebang pilih, atau setelah menebang satu akan menanam 10 pohon, atau istilahnya tebang tanam ya. Itu juga merupakan contoh kegiatan manusia yang berhubungan dengan alam. Di samping itu anak-anakku semuanya, di dalam interaksi dengan alam, manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu interaksi manusia dengan alam yang sifatnya adaptasi, yaitu manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam tanpa bisa mengubah keadaan alam. Jadi manusia itu sifatnya hanya menyesuaikan diri, memanfaatkan alam ya. Misalnya pada musim hujan di lereng gunung, atau orang-orang atau masyarakat yang tinggal di pegunungan berhawa dingin, manusia atau masyarakat akan mengenakan pakaian yang tebal. Ini sifatnya hubungan manusia dengan alam yang bersifat adaptasi, atau manusia yang menyesuaikan diri tanpa mengubah keadaan alam lingkungan sekitar. Contoh yang lainnya, misalkan para nelayan akan melaut, akan memperhatikan terlebih dahulu keadaan cuaca. Kalau cuacanya buruk, badai besar, terjadi gelombang besar, para nelayan tidak melaut. Ini berarti juga menyesuaikan keadaan alam atau beradaptasi. Para nelayan akan berangkat melaut apabila cuaca cerah, gelombang kecil, berarti ini adalah kegiatan manusia yang menyesuaikan dengan keadaan alam, yang dikenal dengan istilah interaksi manusia dengan alam yang bersifat adaptasi atau penyesuaian diri. Yang kedua adalah interaksi manusia atau hubungan manusia dengan alam itu sifatnya dominan. Manusia mampu mengubah keadaan alam untuk kepentingannya ya. Jadi manusia yang mendominasi, manusia yang menguasai alam. Dengan teknologi dan ilmu pengetahuannya, manusia mampu mengubah keadaan alam itu untuk kepentingan manusia. Misalnya, pada musim kemarau, jarang hujan, terjadi kelangkaan air, manusia dapat menciptakan hujan buatan dengan ilmu pengetahuannya. Ini berarti manusia menguasai alam, dominan terhadap keadaan alam.
Yang berikutnya contoh yang sifatnya dominan terhadap hubungan manusia dengan alam adalah manusia dengan ilmu pengetahuannya mampu menciptakan atau mengembangbiakkan baik tumbuhan dan hewan secara kawin silang tanpa menunggu perkembangbiakan secara alami yang dilakukan oleh tumbuhan dan hewan. Jadi manusia dapat merekayasa jenis tumbuhan apa, hewan apa yang bisa menghasilkan lebih bagus, lebih banyak, lebih cepat, maka itu direkayasa secara genetika. Itulah contoh dari hubungan manusia dengan alam yang bersifat dominan. Jadi manusia dapat menguasai alam. Jadi Bapak simpulkan ya, manusia berinteraksi atau berhubungan dengan alam, ada yang bersifat adaptasi, penyesuaian diri, manusia menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Misalnya tadi para nelayan akan melaut, melihat keadaan cuaca dulu, kalau cuacanya baik baru melaut, kalau cuaca buruk dia tidak berani melaut. Itu namanya menyesuaikan diri dengan keadaan alam. Mengalah dengan alam, mengalah dengan keadaan alam ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan manusia dengan alam yang sifatnya itu dominan. Manusia menguasai alam, manusia bisa mengubah keadaan alam. Contohnya misalnya manusia menciptakan hujan buatan pada musim kemarau, yang pada musim kemarau umumnya kekurangan air, langka air, kelangkaan air, sehingga manusia membutuhkan air yang banyak. Dia menciptakan atau manusia menciptakan hujan buatan dengan ilmu pengetahuannya. Dan juga manusia dapat mengembangbiakkan tumbuhan ataupun hewan dengan rekayasa genetika. Ya, jadi mau menginginkan jenis tumbuhan yang bagaimana, hewan yang bagaimana, manusia bisa merekayasanya. Ini artinya manusia mendominasi keadaan alam, manusia dapat mengubah keadaan alam untuk kepentingan dan kemakmuran kesejahteraan masyarakat. Itu yang bisa Bapak jelaskan pada kesempatan pagi hari ini, pada pembelajaran ketiga tentang hubungan manusia dengan alam sekitarnya, lingkungan alam. Ya, tugasnya hari ini adalah anak-anak buka buku 5F. Buku 5F ya, tema 6 pada halaman 23. Jadi tugasnya pada halaman 23 yang ayo berlatih nomor 1 sampai nomor 6. Anak-anak cukup memberikan centang pada pernyataan nomor 1 sampai 6. Kalau pernyataan itu adalah termasuk bentuk adaptasi, centang di kolom bentuk adaptasi. Kalau pernyataan itu termasuk bentuk dominasi, centang pada kolom bentuk dominasi. Misalnya nomor 1 ya, halaman 23 yang ayo berlatih ya. Nomor 1, manusia membuat rumah tahan gempa di daerah rawan gempa. Ini kalau perbuatan manusia ini, interaksi manusia dengan alam ini termasuk bentuk adaptasi, centang di bentuk adaptasi. Kemudian kalau dia termasuk bentuk dominasi, centang di bentuk dominasi. Itu tugas yang pertama ya. Anak-anak cukup memberikan centang pada halaman 23 ya. Kemudian tugas yang kedua halaman 24. Yang atas ya, yang ayo lakukan, yang atas. Anak-anak buat 5 contoh saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam ya, 5 contoh saja. Dan tujuannya apa? Berikan contohnya, bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam dan tujuan interaksi manusia dengan alam itu apa. Bapak kasih contoh nomor 1 ya. Misalnya nomor 1, interaksi manusia dengan lingkungan alamnya, misalnya nomor 1, manusia membersihkan selokan. Itu berarti udah hubungan manusia dengan alam. Contohnya nomor 1, manusia membersihkan selokan. Tujuannya apa? Misalnya agar aliran air dalam selokan itu mengalir dengan lancar ya, sehingga tidak terjadi banjir. Contoh yang kedua misalnya manusia melakukan reboisasi di lereng-lereng yang gundul. Tujuannya untuk menghijaukan kembali lereng gunung yang gundul yang agar tidak terjadi bencana alam dan lain sebagainya.
Jadi tugasnya hari ini itu ya, halaman 23 yang Ayu berlatih dan halaman 24 yang Ayu lakukan ya. Nah, gimana, jelas ya? Tugas hari ini seperti biasa anak-anak tuliskan di buku tulis, lalu foto, kirim ke WA grup saja. Dan maaf anak-anak semuanya, kita belum bisa melakukan kegiatan PJJ kita melalui Classroom ya, karena masih ada beberapa anak yang masih menggunakan nama orang tua. Bapak tunggu ya. Kami mohon kepada orang tua yang masih menggunakan nama orang tua atau nama saudara, mohon diganti. Setelah diganti, nanti nama yang udah masuk di Classroom baru saya delete ya, saya hapus ya. Kalau itu belum diganti, kita tunggu ya sampai beres semuanya, ada 32 anak dengan nama anak semuanya, baru kita mulai menggunakan Classroom ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.